dari ruang redaksi pemberitaan seputar Parepare, Jalan Panorama nomor 3. Inilah liputan seputar Parepare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya Amiwati kembali hadir menyapa Anda dalam tayangan seputar Parepare Peduli yang akan menghadirkan informasi seputar Kota Parepare. Diskominfo menggelar seminar nasional Parepare menuju Smart City. Parepare dianggap layak menuju kota Smart City. Kontingen Parepare tampilkan kostum unik pada peringatan Hari Guru Nasional. Pemirsa, pemerintah Kota Parepare melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare menggelar seminar nasional Parepare menuju Smart City yang dilaksanakan di Gedung Baruga Kompleks Rumah Jabatan Wali Kota. Untuk membangun pemahaman yang sama tentang konsep Smart City di Kota Parepare, pemerintah daerah melalui Dinas Komunikasi dan Informatika menggelar seminar nasional Parepare menuju Smart City yang dilaksanakan di Gedung Baruga, Komplek Rumah Jabatan Wali Kota, Selasa 22 November 2016. Kepala Dinas Kominfo Parepare, Haji Syahrial Japar mengatakan, tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk membangun konsep yang sama tentang Smart City sehingga dapat mendukung upaya pemerintah Kota Parepare dalam mewujudkan Parepare menjadi kota cerdas serta mendapatkan ide tentang langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan Smart City di Kota Parepare. Tujuan dilaksanakannya seminar nasional ini adalah yang pertama, membangun pemahaman yang sama tentang konsep Smart City sehingga kita dapat mendukung upaya menjadikan Kota Parepare sebagai kota yang cerdas. 2. Mendapatkan ide-ide tentang langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan Smart City di Kota Parepare. 3. Memahami pelaksanaan rencana induk TIK yang akan diterapkan sebagai acuan pembangunan TIK di Kota Parepare. 4. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam mewujudkan Parepare sebagai kota Smart City. Seminar nasional ini menghadirkan 3 pemateri, yakni Wali Kota Parepare HM Taupan Pawe, Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Makassar atau Balitbangda SDM Kementerian Kominfo Republik Indonesia, Insinyur Ruslan Harun MM, dan Insinyur Sukwan, General Manager Telkom Parepare. Kegiatan yang disiarkan secara langsung melalui Radio Peduli 96,9 FM ini diikuti peserta dari unsur SKPD, tokoh agama, masyarakat pemuda, serta unsur elemen masyarakat lainnya. Penumpukan sampah menjadi salah satu penyebab utama pencemaran lingkungan. Karena proses kimiawi, sampah akan menghasilkan zat-zat kimia yang apabila dihirup manusia sangat membahayakan kesehatan. Dengan menerapkan sistem dan manajemen pengolahan sampah, manfaat yang diperoleh antara lain mengurangi timbunan sampah. Penggolongan jenis sampah dapat didasarkan pada komposisi kimia, sifat mudah tidaknya mengurai, mudah tidaknya terbakar, berbahaya dan tidaknya, serta karakteristiknya. Dengan pemisahan sampah, kita juga dapat ikut membantu kemungkinan terjadinya resiko pencemaran. Sayangi lingkungan kita dengan membuang sampah pada tempatnya. Pesan ini dipersembahkan oleh Menurut Wali Kota Parepare, penerapan Smart City di Kota Parepare adalah sesuatu yang harus dipahami, bukan lagi keinginan, tapi sudah menjadi suatu kebutuhan dalam mengelola pemerintahan dengan baik, efisien, dan efektif. Penerapan Smart City di Kota Parepare adalah sesuatu yang harus dipahami, bukan lagi keinginan,
namun sudah menjadi suatu kebutuhan dalam mengelola pemerintahan dengan baik, efisien, dan efektif. Hal ini disampaikan Wali Kota Parepare, HM Taupan Pawe, saat menjadi pembicara dalam seminar nasional Parepare menuju Smart City yang digelar di Gedung Baruga, Komplek Rumah Jabatan Wali Kota, Selasa 22 November 2016. Menurut Taupan Pawe, proses suatu pemerintahan saat ini haruslah dengan inovasi yang kuat dan Smart City harus dapat dimaknai sebagai salah satu unsur yang paling menentukan. Parepare ini bukan tanpa alasan dia menjadikan Smart City itu sebagai suatu kebutuhan, bukan lagi keinginan. Kenapa dijadikan suatu kebutuhan? Karena proses penyelenggaraan pemerintahan sekarang ini yang saya pahami harus dengan inovasi yang kuat. Inovasi yang kuat, tidak ada pilihan lain, kita harus bergerak cepat. Kita harus bergerak cepat. Dan Smart City harus kita maknai salah satu unsur yang paling sangat menentukan butuh atau keinginannya suatu pengelolaan pemerintahan di suatu daerah dilihat dulu dari kapasitas masyarakatnya itu sendiri. Kalau masyarakatnya sudah smart, maka bisa tinggal. Nah, Parepare saya harus memandang Pak, Parepare ini memang adalah masyarakat cerdas. Kita tidak bisa pungkiri, kurang lebih 80 tahun yang lalu lahir seorang cendekiawan, seorang teknokrat, seorang B.J. Habibie. Selain Wali Kota Parepare, juga tampil pemateri lainnya, yakni Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Makassar, Balitbangda, SDM Kementerian Kominfo Republik Indonesia, Insinyur Ruslan Harun MM, dan Insinyur Sukwan, General Manager Telkom Parepare. Masa depan ditentukan oleh perbuatan kita hari ini. Peran pendidikan pada masa depan kita sangat penting. Masa depan yang cerah akan membuat hidup kita mudah. Pendidikan akan menghasilkan manusia yang berkualitas dan mampu bersaing. Setiap manusia membutuhkan pendidikan sampai kapan dan dimanapun ia berada. Tanpa pendidikan, manusia akan sulit berkembang. Dengan kemampuan dan sikap manusia Indonesia di era globalisasi ini, kita bangun diri ini agar bermartabat di masyarakat dunia dengan terus mengejar ilmu pengetahuan dan pendidikan. Dipersembahkan oleh Pemirsa, peringatan Hari Guru Nasional tingkat Provinsi Sulawesi Selatan di lapangan Andi Makassau, tepatnya di Senin 21 November yang lalu, berlangsung cukup meriah dengan hadirnya barisan defile para kontingen dari 23 kabupaten kota se-Sulawesi Selatan. Peringatan Hari Guru Nasional tingkat Provinsi Sulawesi Selatan di lapangan Andi Makassau, Senin 21 November 2016 lalu, berlangsung cukup meriah dengan hadirnya barisan defile para kontingen dari 23 kabupaten kota se-Sulawesi Selatan. Salah satu kontingen yang menjadi perhatian yakni penampilan dua kostum yang berada di barisan kontingen tuan rumah Parepare. Kedua kostum yang didominasi warna hijau dan hitam tersebut tampil indah dengan balutan kain dengan mahkota di bagian kepala dan sayap di bagian belakang. Kedua kostum ini sendiri merupakan perwujudan hutan Jompie dengan dominasi warna hijau dan goa kelelawar yang dilambangkan dengan warna hitam. Garden Ural from Jompie merupakan hutan lindung yang begitu indah yang dimiliki oleh kota Parepare. Kontingen lainnya yang menarik perhatian pada pembukaan porseni di lapangan Andi Makassau Parepare adalah kontingen dari Kabupaten Pangkep yang menampilkan atraksi para bisu. Dalam pembukaan ini, Wali Kota Parepare, HM Taupan Pawe, didampingi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Irman Yasin Limpo. Ya, demikian tayangan informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam tayangan seputar Parepare Peduli. Untuk pemirsa yang ingin menyaksikan ulang tayangan ini,
Anda bisa mengunjungi kami di www.pareparekota.go.id. Sekian kata saya Amiwati mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.